Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa ya. Berjumpa lagi di video kali ini bersama saya, Haniata Santoso. Di video kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat luar biasa di kalangan hari ini ya, khususnya di anak muda dan orang pada umumnya, yaitu 5 faktor penyebab perasaan insecure. Oke, bagi teman-teman ya yang sudah masuk ke dalam video kali ini, saya yakin Anda adalah orang yang ingin lebih baik dan lebih sukses lagi ya. Dan semoga pada video kali ini apa yang saya akan bahas, sharing yang saya pelajari tentang 5 faktor penyebab yang mengarahkan diri Anda menuju perasaan insecure, ini bisa membantu Anda ya supaya jauh dari perasaan insecure ketika kita bisa tahu penyebab-penyebabnya ya. Sebelum kita bahas faktor penyebab yang mengarahkan diri kita kepada insecure, kita harus tahu sebetulnya insecure itu apa ya. Hari ini banyak sekali orang bilang kata-kata insecure ya, tetapi kita harus tahu dulu sebenarnya definisi insecure itu apa ya. Insecure itu adalah perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa cemas, takut, dan tidak percaya diri, di mana perasaannya itu ada yang kosong sehingga mereka mencari sesuatu untuk memenuhi kekosongan tersebut. Nah, ketika perasaan ini dibiarkan terus-menerus berkelanjutan, ini akan bisa berdampak kepada setiap aspek kehidupan Anda. Sehingga kita harus tahu ya, apa saja penyebab-penyebabnya, sehingga kita bisa lebih sadar, kita lebih bisa menghindari supaya kita tidak terjebak ke dalam perasaan insecure. Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang pernah mengalami insecure? Ya, setiap orang tak terkecuali siapapun pasti pernah mengalami perasaan insecure dalam hidupnya ya, tak terkecuali juga saya juga pernah mengalami perasaan insecure. Tetapi ketika kita belajar ya, bagaimana kita bisa mengetahui penyebabnya, kita bisa menghindari dan bisa keluar dari perasaan insecure. Oke, faktor penyebab yang pertama adalah takut akan kegagalan atau penolakan. Nah, orang yang selalu takut kegagalan ya, takut akan gagal atau penolakan, mereka selalu merasa dirinya insecure ya, merasa tidak aman. Padahal sebetulnya kita harus change mindset bahwa kita akan belajar lebih banyak daripada kegagalan daripada keberhasilan. Setuju nggak? Ketika kita berhasil, kita merasa senang. Tetapi ketika kita gagal, ya banyak sekali perasaan yang membantu diri kita. Justru di saat kondisi kita gagal, disitulah kita belajar banyak hal. Oke, jadi takut akan gagal atau penolakan ya, Anda akan memicu mengarahkan diri Anda kepada perasaan insecure. Oke, faktor penyebab yang kedua, sifat yang terlalu perfeksionis. Ayo cross check, siapa yang selalu memiliki perasaan perfeksionis? Cari pasangan harus yang perfect ya, mengerjakan sesuatu harus yang betul-betul perfect dan sempurna ya. Mengerjakan project bisnis tertentu harus sempurna dulu baru berjalan. Nah, ya memang ini adalah dua mata pedang ya. Jadi ini bisa menjadi bumerang bagi kita bahwa ketika kita terlalu perfeksionis ya, banyak sekali ketakutan, kecemasan, tidak percaya diri akan sesuatu yang kita lakukan karena takut tidak berhasil, tidak sempurna, sehingga perasaan perfeksionis ini seringkali mengarahkan kita kepada perasaan insecure. Oke, jadi jangan terlalu perfeksionis, karena sifat yang terlalu perfeksionis akan mengarahkan diri Anda terjebak ke dalam perasaan insecure. Oke, faktor yang ketiga, kurang percaya diri karena kecemasan sosial. Nah, banyak sekali lapisan masyarakat dengan strata sosial yang berbeda-beda. Contohnya Anda berada dalam sebuah pesta ya, dalam sebuah pertemuan bisnis, dalam sebuah pertemuan reuni ya. Anda merasa diri Anda lebih kecil daripada orang yang lain, merasa orang lain lebih sukses daripada Anda, sehingga Anda merasa dinilai orang itu tidak bernilai. Anda merasa kurang pede ya, karena status sosial Anda itu di bawah rata-rata atau di bawah teman-teman yang kumpul saat itu. Sehingga kecemasan sosial ini membawa Anda kurang percaya diri, sehingga Anda merasa insecure. So, Anda harus berpikir ya, membalikkan mindset Anda bahwa setiap daripada kita itu punya value yang berbeda, punya value yang luar biasa. Jangan cuma dinilai dari status sosial. Sehingga kita kalau bisa sadar di poin ini ya, kita akan terhindar dari insecure, dan ini penyebab perasaan insecure ya. Anda pernah mengalaminya, saya pun juga pernah mengalaminya. Jangan berkelanjutan ya, Anda harus cut. Oke? Faktor yang keempat,
pola asuh yang kurang tepat. Nah, seperti yang kita tahu ya di zaman sekarang ya, ada orang tua yang sibuk bekerja ya. Biasanya orang yang sibuk bekerja ya, kepada anak-anaknya mereka kurang perhatian, kurang waktu, salah mendidik anaknya dengan cara kekerasan mungkin ya, atau dengan cara yang tidak tepat gitu ya. Akhirnya membuat anak yang diasuhnya ini, anak kandungnya ini bisa memiliki perasaan insecure. Kenapa? Seringkali mendapatkan hal-hal negatif dari asuhan orang tuanya. Pola asuh yang kurang tepat ini bisa membuat diri Anda itu bisa memiliki perasaan insecure. Oke. Dan poin penyebab yang kelima adalah korban bullying ya, atau sering dibully. Mungkin saat masih SD, masih sekolah ya, sama teman-teman sekolah itu sering dibully. Sehingga ada traumatik dalam dirinya, sehingga terbawa sampai dewasa dan merasa dirinya itu cemas, takut, dan tidak percaya diri. So teman-teman ya, bagi Anda ya, ketika Anda sudah tahu 5 penyebab ini, semoga Anda bisa lebih aware ya, lebih menyadari bahwa insecure ini bisa kita hindari, bisa kita jauhkan dalam diri kita, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri ya, lebih mantap dan luar biasa. Oke, sekian video pada kali ini, dan saya akan bahas video berikutnya, yaitu tentang bagaimana kita bisa keluar dari kondisi insecure ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi Anda yang sudah mendapatkan manfaat, silakan like, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa share kepada teman-teman Anda supaya lebih banyak teman yang mendapatkan manfaatnya. Sukses selalu dan selalu salam hebat luar biasa.